Aku ingin berterima kasih padamu. Aku ingin berterima kasih karena telah menjadi temanku. Kau selalu baik padaku. Kau selalu memberi apa yang ku minta. Kau memberi gelar padaku, pimpinan para istri. Kau juga memandangku sebagai teman baikmu. Aku sangat bersyukur padamu yang mulia. Karena kau telah memberiku kenangan yang terbaik dan manis dalam hidupku. Tapi bagaimana dengan hatiku? Aku akan kehilangan hatiku padamu. Bagaimana aku akan hidup tanpamu? Besok setelah kita bercerai, aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Yang mulia, aku memiliki satu permintaan. Aku ingin menambahkan satu kenangan lagi. Yang mulia, apakah kau kabulkan permintaanku ini? Aku akan tambahkan di dalam daftar kenanganku, karena besok kita akan berpisah selamanya. Tapi sampai itu terjadi, aku adalah pimpinan para istri, dan aku ingin diperlakukan seperti pimpinan para istri. Mengapa begitu? Aku ingin kau untuk menghabiskan malam ini denganku yang mulia. Jadi aku bisa menemukan keberanian untuk menghabiskan nasi buruk ini. Dan malam ini aku tidak bisa menahan tangisku saat membaca surat itu. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berada di sana. Ratu Rukaya pasti merasa sangat sedih. Sulit membayangkan seberapa menderitanya dia. Tapi dia telah mengirimkan pesan kepada kita. Dia ingin bertemu dengan kita. Aku tidak tahu kenapa dia ingin bertemu dengan kita. Ratu Joda, apa kau ingat ketika Yang Mulia diserang oleh seekor macan? Kita bertiga berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan nyawa Yang Mulia. Aku sering berpikir bahwa kita bertiga doaku yang paling tulus, dan mungkin itu mengapa Tuhan memilih untuk menjawab doa-doaku. Tapi aku pikir tidak ada yang berdoa untukku dengan ikhlas seperti aku berdoa untuk Yang Mulia. Kotak ini berisi lambang kerajaan untuk pimpinan para istri. Dan tolong jangan berburuk sangka padaku. Menurutku Ratu Salimah, orang yang lebih tua dan juga seniormu. Dia lebih mengerti hukum di kerajaan ini. Dia juga telah mengetahui semua tentang kerajaan ini. Jadi, kau perlu belajar semua itu dari Ratu Salimah. Tapi aku punya satu permintaan untukmu. Katakan saja, Ratu Rukaya. Aku dengar kau orang yang cerdas dan sangat baik. Ini malam terakhirku di kerajaan ini bersama Yang Mulia. Aku meminta padamu, aku ingin kau membantuku berdandan seperti dirimu. Aku tidak pernah memperhatikan penampilanku. Itu karena aku berpikir kecantikanku merupakan aset terbesarku. Dan aku merasa bahwa Yang Mulia menyukaiku karena kecantikanku ini.
Untuk menghargai kecantikanku, salah satunya harus memiliki hati. Yang mulia orang tanpa belas kasihan. Jika yang mulia memiliki hati, dia tidak akan pernah berpikir untuk menceraikan aku. Lagi pula, semuanya akan berubah setelah malam ini. Beritahu aku, Ratu Joda. Apa kau akan membantuku berhias? Kau pasti bertanya-tanya, mengapa aku melakukan ini, bukan? Aku memintamu untuk melakukan ini karena kau wanita yang pandai berdandan. Malam ini adalah malam terakhirku dengan Yang Mulia. Jika kau tidak mengungkit masalah Tasnim, ini tidak akan terjadi. Yang Mulia tidak akan menceraikanku. Kau harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kau adalah sebagai penyebabnya. Mengapa Yang Mulia sampai menceraikan aku? Tidak, Ratu Rukaya. Aku tidak pernah menginginkan hubunganmu dengan Yang Mulia jadi rusak berantakan seperti ini. Kau berbohong. Ini adalah rencanamu, bukan? Kau ingin merebut posisiku. Jangan coba mengatakan kalau kau tidak bersalah. Dengan berpura-pura merasa kasihan terhadap diriku. Sekarang bantu aku untuk berdandan. Malam ini adalah malam terakhirku dengan suamiku Yang Mulia. Jika kau berpikir aku yang bertanggung jawab, maka akan aku buktikan bahwa kau salah. Aku tidak akan membiarkan hubunganmu dengan Yang Mulia menjadi rusak seperti ini. Adam Khan telah kuberikan hukumannya. Dia tidak lagi bertugas menjadi pemimpin di pasukan ini. Dia telah dipenjara. Untuk selanjutnya, tidak diperbolehkan menghadiri sidang dan pertemuan. Amal Anda memuaskan rasa lapar kami. Tapi dengan memiliki bangunan yang baik, kau telah memadamkan rasa haus kami. Terima kasih atas kebaikanmu. Semoga Tuhan memberimu kebahagiaan di dunia. Di mana Yang Mulia? Yang Mulia berada di gudang senjata, Tuan Putri. Tolong maafkan aku, tapi Anda tidak diperbolehkan masuk oleh Yang Mulia. Kau tidak seharusnya datang ke sini, Joda. Tapi kupikir aku benar dengan datang kemari menemuimu di sini. Tapi aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku sudah sibuk dengan masalah politik. Apa kau masih ingat saat ulang tahunmu? Apa kau ingat hadiah terbaik yang kau terima pada hari itu? Keinginan baik warga negaramu. Tentu saja aku ingat. Tapi sekarang mereka tidak mendoakan aku lagi. Begitu undang-undang baru dapat ditegakkan, wargaku mulai mengkritik. Wargaku mulai membenci diriku. Mereka seharusnya membenci Adam Khan dan bukan membencimu, Yang Mulia. Ya, aku tahu itu, Joda. Tapi aku tidak bisa menjelaskan kepada mereka penjahatnya Adam Khan. Warga selalu mengkritik orang yang memegang tampuk kekuasaan. Kalau begitu beritahu yang sebenarnya. Buktikanlah kepada mereka bahwa penjahat yang sebenarnya adalah Adam Khan, bukan kau. Maka mereka akan mencintaimu kembali, Yang Mulia. Aku tidak bisa melakukannya. Jika kulakukan, itu akan dianggap sebagai kelemahanku. Aku tahu bahwa kau tidak bisa memberitahu, tapi Ratu Rukaya bisa melakukannya. Sungguh aku tidak mengerti. Carilah cara untuk membunuh 2 ekor burung hanya dengan sebuah batu, Yang Mulia. Rakyat memperhatikanmu dan Ratu Rukaya dengan perhatian yang sangat tinggi. Mereka suka melihat kebersamaan kalian berdua. Itu karena mereka telah melihat kalian bersama sejak kalian masih kanak-kanak dulu. Manfaatkan situasi ini. Ratu Rukaya bisa berbicara di depan rakyat
Dan rakyat pasti akan mendengarnya. Kau ingin tahu apa yang kulakukan untuk menyelamatkan hubungan kita? Aku sudah temukan cara agar kita tidak perlu berpisah besok. Aku tidak mengerti. Aku ingin kau panggil warga dengan dalih penawaran perpisahan untuk terakhir kalinya. Jika warga jadi emosional, mereka akan bertindak persis seperti yang kita inginkan. Tapi, kenapa Yang Mulia tidak memanggil mereka? Aku ingin ratu kesukaan mereka yang memanggil mereka. Aku masih tidak mengerti. Apa yang kau minta aku lakukan? Salam, Yang Mulia. Apakah ingin bicara denganku? Ya, Adgahkan. Aku ingin kau mengirim pesan ke semua menteri dan warga bahwa Ratu Rukaya ingin berbicara pada mereka. Dia memanggil mereka untuk pertemuan. Baiklah, Yang Mulia. Waktunya akan menjawab. Semoga ini bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Apa kau mendengarnya? Malam ini Ratu Rukaya ingin memanggil para warga. Sebenarnya ada apa? Aku tidak tahu. Kenapa Ratu Rukaya ingin memanggil para warga? Aku sangat yakin, Nyonya, kalau Ratu Rukaya ingin memanggil penduduk desa. Untuk apa memanggil penduduk desa? Kau menikmati penderitaanku, bukan, Ratu Joda? Ini mengapa kau terus memotong jalanku? Kaulah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. Pernikahanku yang dipertaruhkan. Jangan berpikir bahwa kau akan memiliki apa yang kau inginkan dengan mudah begitu saja. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membuatmu menderita lebih lama. Aku sangat beruntung. Kalian sangat mencintai dan menghormatiku. Dan bahkan, aku telah berusaha semaksimal mungkin untuk memikirkan kesejahteraan warga kerajaan ini. Tidak ada yang tahu hukum dan tradisi kerajaan kami lebih dari kalian semua. Tetapi beberapa hukum dan tradisi melambatkan kemajuan umat manusia. Mereka seperti noda pada kode etika kita. Salah satu tradisi seperti budaya kita. Baik itu kemiskinan, tradisi atau tidak berdaya. Gadis di bawah umur dipaksa untuk menikah di bawah dalih yang berbeda. Tanggung jawab kehidupan perkawinan dikenakan. Seorang gadis yang melahirkan generasi berikutnya. Mereka adalah masa depan bagi kerajaan kita. Maka itulah sebabnya Yang Mulia telah mengesahkan undang-undang baru. Menurut hukum ini, tidak ada gadis di bawah umur yang diizinkan untuk menikah. Motif Yang Mulia di balik undang-undang ini adalah bahwa kalian semua memahami kerugian dari pernikahan anak. Dia ingin kalian untuk menentang pernikahan tersebut. Dia mengharap kalian untuk memahami penderitaan gadis-gadis ini. Menahan diri untuk menikahkan mereka, kecuali mereka sudah cukup usia. Komandan Adam Khan menanyakan tentang undang-undang baru ini. Dia ingatkan Yang Mulia bahwa Yang Mulia menikah denganku tidak satu pun dari usia itu. Dia juga menegaskan bahwa Yang Mulia menikah dengan gadis di bawah umur, dia tidak memiliki hak untuk lulus hukum terhadap pernikahan anak. Dan Adam Khan harus mematuhi undang-undang ini. Untuk memberi contoh, dia telah memutuskan untuk menceraikanku. Jangan lakukan itu, Ratu Rukaya! Jangan lakukan itu! Dan untuk menghormati keinginan Yang Mulia. Dan aku mengabulkan perceraian ini di depan semua anggota para dewan, kepala agama dan kerabat. Aku hanya punya satu permintaan untuk kalian semua. Aku ingin kalian menghormati keputusan Yang Mulia.
Aku juga ingin berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih untuk menerimaku dan menghargaiku sebagai ratu kalian. Selamat tinggal. Adam Khan telah kuberikan hukumannya. Dia tidak lagi bertugas menjadi pemimpin di pasukan ini. Dia telah dipenjara. Untuk selanjutnya, tidak diperbolehkan menghadiri sidang dan... Cukup! Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku akan keluar. Apa mereka ingin menyakitiku? Adam, apa kau sudah gila? Apa kau tidak bisa mendengar teriakan kemarahan dari mereka? Pikirkan itu. Penduduk desa sudah mulai emosi. Sekarang, istana ini adalah tempat yang paling aman untukmu. Ibu, apa ibu pikir mereka akan menyakitiku? Tidak, mereka tidak bisa menyakitiku. Adam! Aku akan keluar. Adam, kau tidak bisa menghadapi sendiri massa yang begitu banyak. Coba pahami, ini bisa di luar kendali. Aku tidak bisa menangani situasi ini. Aku tidak bisa apa-apa. Jika ada yang tidak beres, maka semua penduduk, mereka akan mengejarmu. Kau tidak bisa kemana-mana. Tetaplah tinggal di sini. Kita tambahkan penjaga di setiap gerbang. Ingat, keluarkan Adam Khan. Nyonya, Anda harus segera sembunyikan Adam Khan di suatu tempat. Penduduk desa menginginkan darahnya. Nasib Adam Khan ada di tangan penduduk desa. Kita harus segera sembunyikan Adam Khan, Nyonya. Diam! Diam! Apa kau pikir? Aku ini pengecut. Kau pikir aku tidak akan melawan? Hah? Adam. Tidak akan kuampuni mereka. Adam! Biarkan aku keluar. Aku tidak akan memaafkan mereka. Adam, kau tidak bisa keluar. Aku tidak akan mengampuni mereka. Adam, dengar kata-kataku. Ayo ikut aku. Bersembunyi. Masuklah. Ayo, masuklah ke dalam. Sembunyilah untuk beberapa waktu. Tidak, Jangan Ibu. keluar. Aku tidak akan bersembunyi. Aku tidak takut pada siapapun di sini. Aku tidak akan bersembunyi. Adam Khan! Lebih baik kau bersembunyi daripada menjemput kematian. Aku tahu kau bukan pengecut. Tolong bersembunyilah demi aku ibumu. Hanya untuk sementara. Ayo bersembunyilah. Hanya untuk sementara. Ayo masuklah Adam. Jangan keluar. Jika aku tidak memberitahumu. Ayo cepat masuk. Tetaplah bersembunyi. Jangan keluar. Tetaplah di dalam. Jangan keluar. Jangan keluar. Resam, pastikan Adam tidak keluar kecuali aku memintamu untuk membiarkannya pergi. Abgakha, penduduk desa sudah di luar kendali. Kita tidak akan bisa menghentikan mereka lebih lama lagi. Tugas kita adalah melindungi istana. Kita harus waspada. Keluarkan Adam Khan, jangan sampai ada kecelakaan. Peraturan ini tidak boleh dilewatkan. Kami senang dengan istri-istri kami. Kenapa harus diceraikan? Kami tidak bisa membiarkan Adam Khan menghancurkan keluarga kami. Kita tidak bisa menempatkan anak-anak kita melalui cobaan ini. Akan lebih baik untuk meninggalkan kerajaan ini dan pergi ke tempat lain. Tambahkan penjaga di setiap pintu gerbang. Ingat, jangan sampai mereka masuk kemari. Kita harus waspada. Salam. Nyonya, kita harus pergi dari sini.
Kau lihat Jalal, ini akibat dari keputusanmu. Keputusanmu akan berakhir dengan menghancurkan begitu banyak keluarga. Apa kau tidak sadar bahwa rakyatmu akan mengkritik keputusanmu? Rakyat sudah ada di gerbang. Sebentar lagi mereka masuk dan menyerbu istana. Mohon maaf Yang Mulia. Situasi semakin tidak terkendali. Kalau Yang Mulia perintahkan, kami bisa menambah prajurit untuk mengendalikan mereka. Apakah masih ada cara yang lain? Masih ada Yang Mulia. Yang Mulia harus memanggil semua rakyat. Tidak, Adgahkan. Aku tidak bisa membiarkan itu. Bagaimana kalau rakyat menyakiti Jalal karena marah? Mereka tidak berani menyakiti Yang Mulia. Mereka ingin adamkan. Itu tidak benar. Mam Angga, apa yang terjadi? Ayo duduklah. Aku baik-baik saja, Jalal. Ya Allah, mereka mungkin melemparkan batu pada siapapun. Coba lihatlah Maham Angga. Dia terluka cukup parah. Berani-beraninya mereka melempari ibuku. Ayo, ikutlah denganku. Tunggu dulu Yang Mulia. Jangan coba-coba hentikan aku. Mereka tidak hanya melempari ibuku, tapi juga sudah melecehkan martabatku. Yang Mulia sudah pergi. Masa berada di luar kendali. Mereka melemparkan batu. Maham Angga sudah sangat terluka saat ini. Lalu apakah dia membayar kejahatan atas anaknya? Tapi bagaimana jika Yang Mulia sampai terluka, Ratu Rukaya? Yang Mulia sangat marah saat ini. Bagaimana jika ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi? Aku mencoba untuk menghentikannya. Tapi aku gagal menghentikan Yang Mulia. Yang Mulia sedang mencoba untuk menyelamatkan pernikahanku dengannya. Mengapa kau begitu bersemangat melihat kami berpisah? Ratu Rukaya, kau sudah benar-benar salah paham terhadapku. Ini sudah benar-benar di luar kendali, sangat berbahaya. Jika seperti itu, kau harus bahagia. Jika situasi keluar dari kendali, Yang Mulia harus menceraikanku. Kemudian, kau akan menjadi kepala pasangan Yang Mulia. Bukankah itu yang kau inginkan? Kenapa kau tidak juga mengerti? Saat ini rakyat sedang sangat marah. Warga dapat membawa perubahan yang kita inginkan. Hanya Yang Mulia yang dapat menenangkannya. Setelah kemarahan warga, Yang Mulia tidak bisa tinggal di dalam begitu saja. Dia harus keluar dari istana. Masyarakat Mughal tidak akan berani menyakiti raja mereka. Karena mereka sangat menghormati. Adamkan telah kuberikan hukumannya. Dia tidak lagi bertugas menjadi pemimpin di pasukan ini. Dia telah dipenjara. Untuk selanjutnya, tidak diperbolehkan menghadiri sidang dan pertemuan. Yang Mulia, Mama Angga mengalami pendarahan parah. Setidaknya biarkan orang mengobati lukanya dulu. Mungkin kau tidak tahu ini, Joda. Tapi Maham Angga sangat kuat. Dia telah banyak menderita demi kerajaan ini. Ya Tuhan, aku harap tidak ada lagi yang terluka. Kalian tunggu di sini. Mereka adalah wargaku. Aku akan hadapi sendiri. Yang Mulia, aku sudah mengatur untuk melindungi Anda. Tapi sebaiknya Yang Mulia menaiki tangga ini saja. Siapa yang melempari batu pada Maham Angga? Jawab! Siapa penyebab luka ini? Melempari batu ke Perdana Menteri Kerajaan Mughal adalah kejahatan serius dan akan dihukum. Majulah dan lempari batu itu padaku. Aku tantang kalian. Apa kesalahannya? Kalian tahu dia Maham Angga. Dia sudah kuanggap sebagai ibuku sendiri. Ayo kalian semua maju dan lempari aku batu. Kami tidak akan tinggal diam sampai kau memberitahu bagaimana nasib Adamkan. Jalal, jika mereka ingin, mereka bisa menghukumku. Jangan menghukum Adam. Jika itu membantu menenangkan kemarahan mereka, aku siap menanggung hukumannya. Tidak, Maham Angga. Itu tidak mungkin kulakukan. Kami ingin Adamkan diadili. Kalian semua tahu, Yang Mulia selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Dia selalu seperti itu. Percayalah padanya. Yang Mulia selalu memperlakukan kalian secara adil. Tapi ini ketidakadilan, Tuanku. Aku sudah sangat tua. Sesuai hukum baru, aku harus menceraikan istriku. Apakah itu adil, Tuanku?
Aku lebih suka jika Yang Mulia memenggal kepalaku daripada aku harus menceraikan istriku pada usiaku yang setua ini, Yang Mulia. Jika Anda tidak mencabut peraturan baru, terpaksa kami meninggalkan kerajaan ini. Tetapi hukum adalah sama untuk setiap orang. Bahkan aku harus mematuhinya. Itu sebabnya aku akan menceraikan Ratu Rukaya walaupun aku sangat menyukainya. Tapi tetap akan diceraikan. Jadi kalian harus patuh pada hukum. Ubahlah hukumannya, jangan ceraikan Ratu Rukaya. Kami selalu menerima setiap hukum yang telah Anda berikan. Kami siap untuk mematuhi undang-undang baru. Tapi sebagai imbalan untuk itu, Anda akan membiarkan kami memutuskan nasib Adam Khan. Adam Khan bertanggung jawab untuk semua ini. Membunuhnya akan memberi kita beberapa ketenangan. Ya benar. Ya, itu benar. Itu benar. Keluarkan Adam Khan. Keluarkan. Keluarkan Adam Khan. Aku mendengar permintaan kalian. Semua yang kuinginkan darimu adalah untuk menjaga perdamaian. Sebuah kegemparan publik bukanlah solusi untuk masalah ini. Aku tidak ingin membahayakan kalian atau kepada orang yang tidak bersalah lainnya. Berikan aku waktu, aku ingin membahas masalah ini dengan anggota dewan. Aku akan memanggil kalian setelah pertemuan. Tapi hingga saat itu, aku memohon pada kalian untuk menjaga perdamaian dan ketertiban. Apa semuanya sudah beres? Sudah, Tuan. Aku sudah persiapkan kuda-kuda tercepat. Tasnim tidak tinggal jauh dari sini, tapi... Tapi apa? Penduduk desa telah berkumpul di kerumunan besar di luar gerbang istana, Tuan. Aku khawatir Anda tidak akan sampai keluar sana. Lalu, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Aku tidak takut pada siapapun. Aku bisa melawan mereka sendirian. Adam Khan tidak pernah merasa takut pada siapapun. Mengerti? Adam Khan! Berhenti di situ. Sudah saatnya kau mulai merasa takut pada mereka, Adam. Jika mereka sampai melihatmu, mereka akan merobek anggota badanmu sampai terpisah. Kau dengar? Apa perintahku kurang jelas? Aku telah memintamu untuk tidak membiarkannya keluar. Bagaimana dia bisa keluar dari ruang tersembunyi? Apa kau pikir ini adalah sebuah lelucon? Kematianmu mengintai di setiap sudut. Kau pertaruhkan hidupmu menemukan Tasnim. Sehingga kau dapat memilikinya dengan caramu. Jangan meremehkan masyarakat, Adam. Mereka akan membuatmu terbakar seperti kayu bakar untuk api. Kau tidak akan dimaafkan. Dengarkan kata-kata ibumu ini. Dengar itu. Apa kau tidak mendengar teriakan kemarahan itu, Adam? Hal ini tidak mengurangi lonceng kematian bagimu. Apa kau ingin melihat malaikat maut? Lihat mereka, Adam. Semua mereka menginginkan darahmu. Mereka semua di sini ingin menghukummu. Bahkan jika mereka masing-masing melempar batu kecil padamu, kau akan dirajam sampai mati. Kau tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari masyarakat. Apa kau masih ingin hidup? Kau masih ingin hidup, kan? Maka lakukan seperti yang kukatakan. Tetaplah berada di dalam. Biarkan aku melakukan apa yang harus kulakukan. Ikuti perintahku. Salam Yang Mulia, apa Anda ingin bicara denganku? Benar, Adgah Khan. Aku tidak ingin warga sampai bermalam di halaman istana. Panggil anggota dewan untuk rapat. Aku harus menyelesaikan masalah ini segera. Baiklah, Yang Mulia. Aku telah berpikir panjang tentang kasusmu.
Aku membicarakannya dengan Ratu Rukaya karena dampak dari keputusanku akan mempengaruhi. Akhirnya aku berani memutuskan bahwa Adam Khan telah kuberikan hukumannya. Dia tidak lagi bertugas menjadi pemimpin di pasukan ini. Dia telah dipenjara. Untuk selanjutnya, tidak diperbolehkan menghadiri sidang dan pertemuan. Aku biarkan warga untuk berani memutuskan nasibnya. Tidak, Yang Mulia. Kau tidak bisa melakukan ini, Yang Mulia. Aku mohon ampuni dia, Yang Mulia. Apa yang kau bicarakan, Mamangga? Tolong ampuni Adam Khan, aku mohon padamu. Adam Khan adalah anakku. Dia adalah saudara angkatmu. Kasihani dia, Yang Mulia. Sampai saat ini aku selalu memaafkannya karena dia anakku. Tapi sekali lagi, dia telah membawa keburukan untuk martabat Mughal. Melakukan banyak pelanggaran saat pengadilan masih dalam sesinya. Mempertanyakan penilaianku. Bahkan dia berani menyebut pernikahanku dengan Ratu Rukaya tidak sah. Menuntut bahwa aku harus menceraikannya. Sungguh dia telah melakukan banyak pelanggaran serius yang lain. Kau benar, Yang Mulia. Aku setuju dengan apa yang kau katakan. Meskipun begitu, aku meminta padamu, tolong ampuni anakku, Yang Mulia. Jangan salah paham, aku tidak memintamu untuk membebaskannya dari semua kejahatan. Kau bisa memberinya hukuman mati. Kau boleh memenggal kepalanya jika mau, tapi jangan biarkan masyarakat memutuskan nasibnya. Mereka akan merobek anggota tubuhnya hingga terpisah. Jangan lakukan ini padanya, Yang Mulia. Tolong ampuni dia, Yang Mulia. Ini bukan apa yang kumau. Adam Khan menandatangani surat kematiannya sendiri. Tidak, Yang Mulia. Tolong jangan salah paham. Adam Khan tidak berharap seperti ini. Dia tidak pernah menyadari bahwa ini akan benar-benar berantakan. Dia tidak ingin kau menceraikan Ratu Rukaya, Yang Mulia. Tolong percayalah padaku. Aku tahu bahwa dia tidak ingin kau menceraikan Ratu Rukaya. Adam, tolong katakan kepada Yang Mulia. Tolong kau katakan kepada Yang Mulia bahwa kau sebenarnya tidak ingin dia menceraikan Ratu Rukaya. Adam, tolong katakan kebenarannya. Tolong turunkan harga dirimu dan katakan padanya. Tolong lakukan ini demi aku, ibumu, atau untuk dirimu sendiri. Aku memohon padamu, Adam. Yang Mulia, tolong percayalah padaku. Aku tidak menginginkan ini. Aku tidak pernah ingin kau menceraikan Ratu Rukaya. Tidak pernah. Aku hanya ingin menikah dengan Tasnim. Ribuan orang telah menikahi gadis di bawah umur, tapi tidak melarang mereka. Tapi dalam kasusku, aku dilarang menikahinya. Itulah sebabnya. Aku merasa bahwa aku diperlakukan tidak adil, Yang Mulia. Itu menyakiti kebanggaan dan perasaanku. Aku selalu melayani Raja Mughal dengan setia. Tapi apa yang kudapatkan? Apa yang kudapatkan sebagai imbalannya? Kecaman. Kau mendapatkan apa yang layak untukmu, Adam Khan. Kau menantang perintahku. Padahal aku bisa saja memenggal lehermu saat itu. Tapi tidak. Aku tidak ingin mengakhiri masalah dengan cara itu. Aku ingin meminta rasa takut di hati masing-masing orang yang berani menentang keputusan Raja. Aku ingin menunjukkan apa yang terjadi pada orang yang menunjukkan jarinya padaku. Hari ini aku telah menghancurkan apa yang menjadi kebanggaanmu, Adam Khan. Kau telah menyadari betapa kecilnya dirimu di depan raja dan rakyatnya. Bersyukurlah kepada ibumu, aku mengampuni nyawamu atas perintahnya, tapi kau akan dihukum. Aku akan membiarkan Ratu Rukaya memutuskan hukumanmu.
Rukaya, umumkan hukuman apa yang kau inginkan. Kau bukan hanya temanku dan suami, tapi kau juga rajaku. Jadi aku akan menerima keputusan apapun yang kau buat atas namaku. Itu karena kau lebih tahu bagaimana membagi keadilan dan memberinya hukuman yang layak padanya. Aku mengumumkan bahwa aku memberhentikanmu dari jabatan Komandan Malwa. Karena kau telah melakukan pelanggaran saat pertemuan masih dalam sesinya, kau dilarang menghadiri pertemuan dewan. Kau telah dilucuti dari semua jajaran pejabat dan selanjutnya akan diperlakukan sebagai rakyat biasa. Adgah Khan, ambil segel resmi dan senjata dari Adam Khan. Tahan dia dalam tahanan sampai aku memberi perintah lebih lanjut. Adam Khan telah kuberikan hukumannya. Dia tidak lagi bertugas menjadi pemimpin di pasukan ini. Dia telah dipenjara. Untuk selanjutnya, tidak diperbolehkan menghadiri sidang dan pertemuan. Aku tidak pernah ingin rakyatku menunggu dalam dingin di saat aku membuat keputusan besar seperti ini. Oleh karena itu, aku buat keputusan ini. Hidup yang mulia! 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 Adgah Khan. Salam yang mulia, Raja Jalaluddin Muhammad. Gadis yang menikah pada usia lebih muda dari 14 tahun akan dianggap sebagai di bawah umur. Siapapun yang menikah gadis di bawah umur atau memaksanya untuk menikah akan dianggap sebagai pelaku. Si pelaku akan dihukum berat. Hukum ini akan diberlakukan untuk hari ini dan seterusnya. Hukum ini tidak berlaku untuk pernikahan apapun yang bertanggung jawab sebelum tanggal ini. Dan itu sebabnya telah diputuskan bahwa Yang Mulia Raja Jalaluddin Muhammad tidak akan menceraikan kepala para istri Ratu Rukaya. Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Hidup yang mulia! Kami ingin tahu yang sesungguhnya, Yang Mulia. Adam Khan telah menerima hukuman atau tidak, Yang Mulia? Kami sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah memberikan penilaian untuk mendukung rakyatnya. Adam Khan telah kuberikan hukumannya. Dia tidak lagi bertugas menjadi pemimpin di pasukan ini. Dia telah dipenjara. Untuk selanjutnya, tidak diperbolehkan menghadiri sidang dan pertemuan. Untuk itu, aku ingin mengklarifikasi bahwa undang-undang baru ini telah diberlakukan mengingat kesejahteraan dan juga bagi masa depan anak-anak mereka. Undang-undang ini akan diberlakukan dengan ketat. Hidup Kerajaan Mughal! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Ratu Rukaya! Hidup Ratu Rukaya! Hidup
keputusan itu keputusan yang bagus. Iya. Salam Nyonya. Resham, jika aku memintamu untuk menyusun perintah resmi negara, apa kau bisa melakukannya? Apa kau siap untuk itu? Ini adalah tugasku untuk mengikuti perintah Anda. Tapi perintah itu tidak akan resmi sampai aku menyusun itu di selembar kertas dan kemudian kau memeriksanya dan juga bersama dewan anggota. Kemudian kertas harus disalin, setelah itu mereka akan menempatkan stempel kerajaan di atas kertas itu. Ini akan memakan waktu lebih dari 1 hari untuk membuat perintah menjadi resmi. Tapi Anda sudah tahu tentang protokol dan pita merah, Nyonya? Aku pikir aku sudah mengetahuinya. Aku tidak mengerti. Beberapa menit setelah mengumumkan hukuman untuk Adam Khan, Yang Mulia mengumumkan keputusannya kepada masyarakat yang berkumpul di luar. Aku melihatnya sendiri. Ini bisa menjawab perintah itu. Perintah sudah disiapkan terlebih dahulu, Resham. Semua telah diputuskan sebelumnya. Semuanya dengan hati-hati, direncanakan dengan teratur. Dan apa yang Jalal lakukan padaku hanyalah sandiwara belaka. Dia telah merencanakan semua ini. Dia ingin menghukum Adam. Ya Tuhan, apa itu berarti? Mereka bertiga bersekongkol. Mereka melawan kita, Ratu Joda, Ratu Rukaya, dan Jalal. Mereka bertiga. Berarti semua ini adalah bagian dari rencana mereka. Apa Ratu Rukaya memberitahu rakyat tentang Adam Khan dengan maksud untuk memprovokasi kemarahan mereka? Benar. Ini adalah rencana mereka bertiga. Tapi bagaimana Ratu Joda bisa terlibat? Itu karena Jalal sangat pintar. Dia sekuat singa dan sangat licik seperti rubah. Aku sangat terkesan. Ini adalah langkah brilian. Dia berhasil menipuku. Tapi aku tidak memahami sesuatu. Aku telah meracuni pikiran Ratu Rukaya untuk melawan Ratu Joda. Aku katakan bahwa Ratu Joda ingin merebut posisinya, tapi mereka bertiga bersekongkol melawanku. Pada saat itu aku tidak bisa memahami siapa berada di balik konspirasi ini. Mata-mataku mengatakan bahwa Jalal biasa berkonsultasi dengan Ratu Joda di malam hari. Segalanya sekarang menjadi jelas. Aku masih saja tidak percaya bahwa Jalal bersekongkol melawanku.